Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Jadi ini kita memang dalam rangka mungkin sudah berapa hari yang lalu ya? Rilis hari Sabtu tanggal 21. Jadi 2112. Iya. 2112 kita rilis Apa Sih, single terbaru Raja. Ini juga merupakan kado buat pencinta musik tanah air khususnya. Di akhir tahun Raja akhirnya memenuhi semua keinginan pencinta musik khususnya fans Raja. Raja rilis, ini apa sih? Apa sih? Jadi kita rilis single Apa Sih? Dan secara audio dan video klip juga udah bisa dinikmatin di channel musik YouTube Raja ya. Raja Band Official. Sudah ada di USP, ya, buat pencinta streaming, aplikasi streaming juga udah bisa didapatkan. Saya sebut semua, karena mereka nggak sponsor jadi nggak usah disebut. Nah, ada yang spesial di sini, Raja menggait Cinderella untuk menjadi featuring dan khusus di single Apa Sih ini. Ya sebenarnya sih buat kami sendiri juga agak sedikit ya nggak ya apa sih gitu kan, maksudnya kita rilis ini bener nggak sih. Jadi musiknya memang belum pernah kita lakukan di recording dalam titel single ya, dimana kolaborasi musik yang notabene di luar dari musik Raja, yaitu koplo. Nah cuman bukan gua di situ yang nyanyi koplonya, tapi partnya itu diambil oleh Cinderella. Jadi single Apa Sih ini sangat komplit banget dari secara musik, itu mencoba mengawinkan dua genre musik, terus secara lirik juga buat teman-teman pencinta musik dimanapun kalian berada silahkan simak liriknya. Gue di sini menekankan simak liriknya karena ini sangat mewakili kita yang tidak suka dengan jenis-jenis orang yang bersuara tanpa berpikir, dan itu memang sudah zamannya di mana apa ya sebutannya ya, zamannya itu kalau di sosial media itu tanpa berpikir lagi, mereka langsung jempolnya berpikir langsung komen tanpa melihat isinya apa. Yang berpikir jarinya ya. Yang berpikir. jadi di sini liriknya gue menekankan buat semua pecinta musik, sekali lagi kalian simak dulu liriknya, itu akan lebih bijak, baru kalian silakan berstatement. Jadi gue ulangi lagi, rilis single ini adalah sangat spesial, momennya di akhir tahun. Terus jenis musik yang kita angkat adalah dua genre digabungkan menjadi satu, menjadi Warna Apa Sih, dan menggait featuring Cinderella. Ya mungkin itu dulu sih yang bisa gue sampaikan, dan silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau di Bang Ian, ini pemilihan Fadil sebagai bintang video klip seperti apa? Oh iya benar. Nah di dalam, sorry ya Mas Akram, saya potong. Video klipnya sendiri di sini ada memang sosok Fadel dan abangnya Bintang. Kenapa alasannya mengangkat itu? Di sini jujur musiknya Raja di Apa Sih ini sangat variatif dan Raja banget. Kenapa gue bilang Raja banget? Gue bisa mengklaim ini musik Raja banget. Upbeat. Yang memang Raja itu kan band panggung, bukan band label, bukan band recording sebenarnya. Tapi kita band panggung dimana kita memang, ya mungkin kalau teman-teman pencinta musik yang suka, yang biasa nonton Raja konser ya, kita memang kan atraktif, kita energik. Nah disuguhkan dengan begini, agak sedikit berpikir kalau konsep band cuman berstyle cuman band kurang seru. Mas Modi dapat ide, gimana kalau kita hadirkan dance lah ya, yang dance gitu. Siapa sosoknya? Cobalah kulik siapa yang asik. Oh iya benar, ini ada dua orang anak yang punya talenta kuat banget. Gue hampir jarang menemukan yang sangat energik dance-nya dan koreonya keren banget buat gue tanpa kita melihat latar belakang. Karena di sini kan yang diambil karyanya dia, stylenya dia, bukan melihat hal-hal lainnya. Jadi, oh yaudah gue sepakat, yaudah yuk ajak Fadel, dan Fadel setuju. Dia mau, dia juga suka dengan musik energik ini. Gue sampai request ya dia, gue request gaya lo yang jujur-jujur itu keren tuh, asik. Staccato robot. Akhirnya itu dimasukkan, jadi komplit lah udah, dari audio sampai ke musik video. Itu alasan gue kenapa, alasan Raja memilih Fadel, karena dia dance energik, unik dan punya talenta banget. Bukan hanya sekedar bergaya dikit, tapi dia memang
full. Gue minta waktu shoot juga minta full dong, gue pengen lihat langsung lo benar-benar bisa nggak, ternyata keren. Nggak salah kita pilih dia, tanpa gue garis bawain lagi, tanpa melihat latar belakang lainnya, karena yang kita lihat yang kita ambil di sini gambarnya dia bergaya. Ya. Nah, ini udah mulai keluar dari single deh. Tapi kan berkaitan. Apa sih? Berkaitan Apa bang. sih? Terkaitan. Iya. Jadi memang dia agak sedikit sosok Fadel. Gue saat teks juga memang banyak ngobrol. Pertama gue awalnya kan memang nggak kenal, pas ketemu ngobrol, gue pelajarin sosoknya dia. Terus gue tanya dong, usia Fadel berapa? Oh 20-21. Astaga, masih muda banget. Ini bocah banget. Akhirnya gue tanpa banyak ngobrol lain-lain, gue udah bisa ambil kesimpulan, oh usia segini memang lagi masa-masanya yang tanpa berpikir panjang, masih masa labil dan menjadikan sosmed Tuhannya dia. Ini usia-usia seperti itu, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit ngomong. Gue udah nasihatin, gue udah bilang di saat itu, Del, kalau bisa kamu sedikit ini ya redam, terus kamu kalau ada masalah apa-apa di luar sana, abang sih gak pernah mau tahu tentang kamu seperti apa, tapi kalau kamu ada begini, coba sedikit cool. Kalau perlu lu jawab dengan gaya lu aja, gaya dance lu. Oh iya bang. Berapa hari kemarin dia posting ketidakpuasan terhadap video klip ya dia, dimana notabene yang memang itu hanya buat gimmick dalam arti gini, kan yang namanya video klip lip sync ya, nggak mungkin kan live nyanyi. Nah lip sync itu kalau ngambil dari vokal gua, kalau gua yang nyanyiin gua lip sync, gua tahu komat kamit mulut gua ini seperti apa, gua hafal. Nah kalau orang lain belum tentu, jadi Mas Maudi bilang, yaudah deh nih gua kasih lu coba guide yang vokal lu ya, supaya nanti saat take lu dapet feel-nya. Nah dia tidak sampai menangkap habis, dipikir dia itu yang dimasukkan dia sebagai featuring, padahal kan udah tahu raja featuring adalah Cinderella. Di situ dia ketidakpuasan, salah paham, buat gua sih salah paham, tapi ya gua maklumin itu dalam arti ya gua balik lagi mengingat usianya dia, gua maklumin dia, cuman gua memang agak sedikit menahan emosi juga. Kenapa dia harus posting dan apa namanya follower viewersnya sampai jutaan yang lihat, aduh. Makanya gua ngomong orang ini harus cepat kita reaksi, tapi dalam arti ya kita harus klarifikasi bahwasanya ini hanya ungkapan seorang anak bocah, gua masih bisa bilang bocah yang masih labil, tidak puas terhadap obrolan yang sudah kita sepakati. Itu aja. Terkait video klip yang gambar yang mukanya diganti binatang itu, mungkin dia kecewa juga terhadap itu bang? Kalau gambar monyet ya katanya ya, yang mukanya diganti, itu juga sebenarnya gue segelintiran ada sempat mendengar antara manajemen kita dengan manajemen dia, abangnya tuh ngobrol. Gue lagi melihat kan gini, gue balik lagi gue bilang tadi, gue kan melihat dia lagi bergaya di tag kan Raja Band sudah selesai, tag dia, Cinderella juga udah selesai, tag lah dia bergaya gitu. Gue terpana, terpesona, gue melihat terkagum-kagum gitu. Tapi segelintir gue denger nih obrolan manajemen gimmick, nanti gue masukin gini-gini ya, gue akan begini. Artinya Mas Oli bilang, Del, bukan kepada sih, bilang ke manajemen tuh, ini si Fadel akan kita jadikan karena kita melihat Fadel ini seperti dance-nya bagus. Bukan seperti dance-nya memang bagus, tapi fisiknya dia sekilas Mas Bruno. Nah, Mars Bruno bukan Bruno Mars. Mars Bruno. Jadi dibuatlah seperti itu, terus keingat Bruno Mars juga teringat ada Lazy Zone. Ya. Itu kan ada gambar monyet Di singlenya Lazy Time Bruno itu kan jadi sedikit mengarahkan oh ini Bruno Indonesia nih. Nah, sebenarnya lebih ke situ. situ. Dan itu obrolan lagi santai di balik dia lagi di take shoot itu. Cuman sama manajemen ya udah bercanda-bercandaan ini udah oke. Dikira itu udah clear, ya udah sama tim editing dimasukin. Itu juga bagian dari ketidakpuasan dia, ya kita coba menyikapi.
kita mencoba menyikapi ya wajar. Mungkin dia belum disampaikan oleh abangnya, atau mungkin abangnya juga kelupaan. Ya itu, jadi cuma memang yang gue sayangkan dia langsung mengkanter dan langsung membuat di sosial media. Itu artinya nanti juga hak dia dan manajemennya untuk berstatement seperti itu. Tapi sebenarnya di sini niat kita ya yang disampaikan Mas Ian tadi, bahwa mengingatkan seorang Fadel bergaya, stylenya seperti Mas Bruno. Jadi maka muncullah seperti yang di single Lazy Time itu ada sosok jadi mau topeng itu, memperkuat bahwa Fadel ini Bruno Mars Indonesia loh, gitu. secara stylenya tinggal nyanyinya aja lagi nih ya gitu. Mungkin kalau kayak face-nya dia, stylenya dia Bruno Mars, tapi dancer dia Michael Jackson banget. Ya, Kayaknya dia tuh keren. Isian terkait dengan kesalahpahaman ini apakah sendiri atau gimana? Gua pribadi dan kita berempat di sini, apalagi Cinderella juga belum ada komunikasi apa-apa sama Fadel. Cuman gua dengar juga si manajemen katanya udah ada obrolan, cuman belum sampai final, belum klik gitu. Akan ada revisi? Hah? Akan ada revisi dari Enggak akan. Kalau video klip sih udah rilis. Nggak akan kita take down ataupun apa ya, Revisi. ya. Ya apalagi sekarang udah dalam 24 jam. Ini udah 24 jam ya? Sekarang jam Iya kan rilis. Iya. Hampir 24 jam, 24 jam. Udah mencapai lebih hampir 200 ribu penonton. Jadi kalau di take down Nggak mungkin. sayang banget gitu. Jadi udah biarin aja running. Cuman kita nggak tahu nih kesalahpahaman ini apakah ya hak dia, tapi kita Kalau gue sih lebih berharap ya dia bisa untuk lebih relax, lebih santai. Toh itu juga tidak ngatain dia sebenarnya, tidak ngatain dia bahwa dia monyet atau apa. Justru itu kita mau menggiring publik lu tuh Bruno Mars Indonesia. ya niatnya begitu. Tapi kan niat kita belum ada yang bisa membaca itu. Itu bercanda. Bahwa dalam perjanjian itu dia dipaksa nyanyi. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa itu sebenarnya maksudnya untuk sebagai salah satu proses penggarapan video klip. Tapi sebenarnya di perjanjian itu ada nggak Fadil untuk bernyanyi? Karena dia mengaku sudah keluar effort buat menyanyi segala macam. Ini mas. Janji. Karena gini ya, yang ngurusin memang jujur sih manajemen ini, yang ngurusin untuk detail dengan dia seperti apa. Tapi yang kalau memang ada manajemen gue nggak akan mau lah. Maksud gue bukan meremehkan seorang Fadel, tapi kan kita tahu Fadel backgroundnya bukan sebagai penyanyi. Masa iya langsung disandingkan dengan Raja kan juga nggak fair, juga nggak asik juga. Apalagi gue baru beberapa hari yang lalu gue sering udah berkali-kali ngupload suara gue tanpa musik lagi live. Itu gue mau menyampaikan ke publik bahwa ini tanggung jawab kita sebagai penyanyi begini loh. Hati-hati loh, aplikasi sekarang semakin canggih. Kalau lo penyanyi sebagai penyanyi lo fales, lo akan dimakan habis loh. Itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Gitu. Mungkin orang bisa aja menghina ataupun mencibir, musiknya begini apa. Ya udah kita buktikan aja dalam live. Itu aja dalam live kan mampu nggak bertanggung jawab. Itu gue lagi kemarin baru posting itu karena gue baru bisa belajar aplikasi yang bisa menutupi musik, jadi cuma solo doang tapi lagi live gitu. Nah kalau misalkan gue lagi mencoba menyampaikan ke publik kalau live terus begini ya, tiba-tiba gue menggait penyanyi yang tanda kutip backgroundnya bukan penyanyi kan juga nggak seru gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Cuman gue juga nggak tahu nih si manajemen ini belum terbuka sepenuhnya gitu. Bang, terkait video klip genre abang kan ini kan ada. Nah ini banyak netizennya kayak kok keluar banget dari Raja dan lain-lain. Pasti ada yang penggemar abang yang fans berat Raja. Ada beberapa yang nggak suka gitu sama lagunya karena kalau dari Raja. Mungkin tanggapannya gimana? Ya mungkin gue mengutip salah satu kalimat dari salah satu penyanyi. Mendingan gini deh, kita sama-sama bijaksana. Penikmat musik nikmatin, pembuat musik membuat.
Kalau misalkan mereka yang kita menuruti maunya mereka, ya berarti mereka yang berkarya. Kalau di sini kan raja yang berkarya, ataupun siapalah sebut si B, si C atau Cinderella berkarya, ya maunya dia. Masalah nanti orang suka nggak suka, diterima nggak terima itu urusan nanti. Yang penting kami menyuguhkan, gitu loh. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menerima omongan seperti itu. Jadi musik Raja begini nih, Raja mencoba untuk mengkolaborasikan musik genre rock dengan dangdut, koplo. Ya udah itu Raja, kalau lu nggak suka ya udah nggak apa-apa. Itu kan lebih fair ya. Daripada kami bukan orang yang berprinsip, oh ada masukan gini, kita bikin ya lu aja, gitu. Isian, tingkat kesulitannya di mana ketika perpaduan antara musik Raja sendiri dengan koplo itu? Kenapa? Tingkat Kesulitannya. Tingkat kesulitan mungkin gini ya. Kalau di musik ya, itu kalau kita biasa main tanpa ada jab atau ada singkupnya, itu aja yang tambahannya ada singkupnya itu mungkin yang lebih mikir lagi kesulitannya. Apalagi lagi live nanti ya. Emang PR ini agak belajar karena berpindah genre itu nggak gampang. Genre Raja misalnya hip hop atau ada unsur rock, tapi ya yang Mas Ian bilang tadi, tanggung jawab kita tuh sebagai penghibur, kita menyuguhkan apapun kita harus bertanggung jawab. Berarti kita tidak mungkin mainnya lip sync atau apa, kita harus bisa gitu. Recordingnya seperti itu, mungkin live-nya juga harus sama. Dan Mungkin kalau bicara tingkat kesulitan, ya itulah PR-nya Raja, dan itu berhasil kita lakukan. Dan memang awalnya tingkat kesulitan yang paling sulit, Mas Modi ngotot gue yang nyanyi. Gua nggak mau, gua bilang gila. Ya misalnya, PR-nya di vokalis. Itu, udah tetap kita kan Raja nggak featuring sama siapa, lu hajar lu gila ya, gua nggak mungkin baji. Akhirnya anak-anak juga ngasih lu featuring aja, siapa ya featuringnya? Yang kira-kira bisa masuk karakter musiknya, manja-manjanya ada, tapi juga tidak dangdut banget. Nah itu jadi basicnya juga tidak dangdut banget. Ya udahlah, kita punya Cinderella, ya udah Cinderella aja kita sibuk-sibukkan. Toh juga Cinderella basic nyanyinya ada, dia juga udah punya single sendiri. Hanya memang sesuai dengan kemauan kita bahwa backgroundnya bukan dangdut. Iya kan, jadi kalau hanya musik ini. hanya musik. Nah di saat tingkat kesulitan itu gua udah selesai, gua udah lepas, gua serahkanlah ke Cinderella. Itu Cinderella yang digodok oleh Mas Modi yang ngedirect udah gitu. Mas Ian, Mas Modi, kalau boleh ceritain ide lagu apa sih, dari mana sih ide liriknya atau ide musiknya yang tadi rocknya, ada inspirasi dari musik-musik lain? Ini penting. So, Jadi di sini terinspirasi, jujur aja gue dari yang rame itu Yang apa tuh? di Mas Bruno. di 2024. Nah makanya tadi tuh ada kaitannya sosoknya ke Mas Bruno itu tadi, Pak Dery. Jadi gue bilang, apa salahnya sih kita meniru yang bagus, bukan meniru yang jelek gitu. Lagian ini, bagian basic hidup juga kan meniru kan. nah ini kita, Jadi jangan pernah lupa meniru yang lagi tren. ya gue bilang yang namanya mencontoh itu, kita dari lahir aja belajar kata-kata ini gigi, ini hidung, ini rambut, kan belajar dari yang sudah. Terus berjalan juga Nah, gimana gitu. cara berjalan. Nah, kalau di musik gue bilang, tapi kita dapat influence, dapat inspirasi, ya boleh-boleh aja. Yang penting kita tidak nyolong, tidak mengambil hak orang lain aja intinya. Jadi kita berkreasi sendiri, dapat inspirasi boleh lah ya, boleh kita olah dengan gaya kita. Dan di situ gua tuh dapat cuitan dari netizen waktu itu. Ini Padel ini sosoknya seperti Bruno Mars Indonesia gitu. Wah, boleh juga nih, bukan kebetulan kita memang nyari yang gaya dance-nya itu unik. Wah, sekalian ini dipadu dengan musiknya Raja, barangkali oke gitu. Kalau lirik gimana? Kalau dari lirik itu sosial banget, sosial seperti gue bilang nih, apa sih itu kan semacam zaman sekarang tuh zaman K-pop, orang pengen tahu, pengen mencari sesuatu dengan alasan yang ya bla 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 lah. Artinya di sini kalau menurut gua nulis itu adalah jawaban dari orang-orang yang ingin tahu yang kepo
sebenarnya yang kepo juga pernah menjadi kepo gitu. Iya kan, dia mengkepoi orang, sebenarnya yang dikepoin ini juga orang kepo. Jadi sama-sama kepo dong. Nah, itu ya ujung-ujungnya kan kata-kata apa sih itu sering banget terdengar di kuping. Ketemu teman, ketemu siapa. Yang suka bertanya kita ini ada apa sih? Ini yang ngapain sih? Menurut gua seperti nama Raja sendiri lah, sering disebut-sebut. Nah, ini bagus dah. Lagian kan tidak ada salahnya dan tidak ada copyrightnya mengambil judul ataupun nama itu, Lirik-lirik ya? Istilahnya Kalimat kan, kata. ya dia kan tidak ada yang mempatenkan bahwa kayak Raja atau apa sih itu adalah copyrightnya milik si Anu, ya ada juga kan. Jadi dan kebetulan ini kayaknya asik nih gitu, alhamdulillah saat kita tampilin ya di mana ya, di salah satu live itulah ya waktu penyerahan Stasiun TV ya? Waktu Raja dapat throwback song. waktu dapat throwback song Cinderella saat itu. Responnya aja banyak. Responnya banyak, walaupun ya intinya respon lah. Tapi ya, tadi balik lagi Raja itu kan dikenalnya dengan gimmick lagunya. Kan pasti pada tahu dong padadang mah bukan padadang, sebenarnya kan sedekah orang bilangnya padadang. Nah sekarang 2025 nanti diganti. Apa sih? Iya. Jadi itu gimmick Raja lah. Kan Raja dikenal dengan gimmick lagunya ya. Ya, Dengan adanya Fadel sebagai model klip, itu bisa disebut lo Raja memanfaatkan isu yang sedang berkembang saat ini atau seperti apa sih? isu apa? Ya, isu dengan adanya Fadel yang kasusnya sedang bergulir nih gitu kan. Gue malah nggak pernah ngulik kasusnya dia. Makanya tadi diterangkan sama Sian, Gue nggak melihat latar belakang dia. kita ngambil Fadel ini bukan karena Lihat latar belakangnya nggak ada. karena latar belakangnya dia, tapi karena uniknya dia Gaya. ngedance itu asik gitu, di antara dance yang lain biasa-biasa nih, dia orang nyentrik banget berdua gitu ya, sepaket gitu. Jadi kan memang kita tuh kan melihat ada dua sisi. Satu orang tertarik karena dia lagi viral lah, lagi apalah atau apalah. Tapi juga ada orang yang melihat memang ini orang punya skill, punya bakat, punya keunikan sendiri. Nah itu kita mengambil dari sisi yang itu, bukan dari sisi viral ataupun dianya. Tapi pendapat Ya, itu bebas aja, seperti kayak kita membuat karya, kata Mas Ian, kita menyuguhkan. Suguhan kita ini diterima atau tidak tergantung yang merasakan gitu. Dan kita tidak ada hak untuk melarang orang dalam berpendapat itu. Toh pendapat kan bukan. Cuman kalau memang pendapat itu disetujuin banyak orang, wah ini gara-gara viral dia, gara-gara itu kehebatannya Raja dong. Kejeliannya Raja melihat sesuatu yang itu bisa diambil. Berarti positifnya. Itu kebetulan kali ya. Iya, positifnya di situ aja. Ya, Mas Ian, itu. mungkin kalau seandainya sekarang kan bisa diibaratkan si Fadel ini agak kecewa dengan hasilnya, karena katanya suaranya nggak keluar, terus mukanya diganti sama binatang gitu. Kalau seandainya misalkan ternyata ada perjanjian sama manajemen bahwa suaranya harus keluar, itunya harus ini, terus Fadel ngambil langkah hukum, laporin Raja gimana? Gue sih tidak berharap itu ya. Gue sih tidak berharap sampai ke sana. Tapi di sisi lain gue juga akan tetap melihat lagi sejauh mana, kalau memang ada itu satu perjanjian, gue akan melihat, akan membaca detail maksud dan maknanya. Jadi akan benar-benar detail diperhatikan dulu. Tapi balik lagi gue nggak berharap jangan sampai ke sana, karena Raja ini bukan apa ya, kita alhamdulillah Raja tuh diterima oleh publik karena karya, bukan karena sensasi, bukan karena gimmick yang aneh-aneh. Ya kita memang karya. Jadi gue nggak pengen ini sampai ke jalur lebih jauh. Nggak berharap itu. Ya mudah-mudahan aja kalau memang pada nonton ini dia ingat obrolan gua lagi santai ngopi, lagi sampai sela-sela take shoot, dia ingat yang gua bilang tadi, jangan terlalu mengandalkan power, lu banyak follower, lu lagi up, lu lagi apa, lu ingat usia lu masih gini, jadi harus bisa memaintain, jangan sampai lu over apa namanya, ini lah, melakukan sesuatu yang berlebihan. Intinya itu harapan kita jangan sampai jadi
jadi masalah lah ya harapan kita. Ya. Tapi kan gue bilang lagi-lagi ini keputusan ada di tangan yang bersangkutan dalam hal ini. Gue pengen gini. Harapan gue pribadi nih. Mudah-mudahan Fadel sama Bintang dan siapapun di belakang dia nonton, tolong bantu kami lagi fokus ke single apa sih. Kami lagi fokus banget, lagi konsen ke karya. Memang banyak fans kami yang menunggu karya kami yang sudah lama nggak ada. Nah kami sekarang rilis, mudah-mudahan jangan sampai ditunggangin ataupun dijadikan masalah yang tadinya sepele menjadi besar. Itu aja berharapnya sih. Karena setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Gue cukup bilang gitu aja. Kalau boleh tahu sebelum akhirnya dirilis ke publik